Salam sehat Indonesia. Hari ini kita bersyukur bahwa kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama hadir menyaksikan dan mendengarkan tentang update COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Dari dua laboratorium yang kita miliki, Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi dan Laboratorium Sains Teknopark Sumbawa, telah diperiksa sebanyak 166 spesimen. Dari 166 spesimen, terdapat 151 spesimen yang negatif, 9 positif tetapi merupakan evaluasi dari pasien yang dirawat, dan ada 6 kasus baru yang terkonfirmasi. 6 kasus baru yang terkonfirmasi positif berasal dari Kota Mataram 4 orang, 1 orang dari Sumbawa, dan 1 orang dari Sumbawa Barat. Sehingga kasus kumulatif konfirmasi positif Nusa Tenggara Barat hari ini genap 350 orang. Dengan 6 orang yang positif, kita doakan bahwa pasien-pasien dengan positif baru ini semoga bisa melewati masa-masa perawatan dengan baik dan bisa sembuh seperti yang lainnya. Kabar gembira yang kami sampaikan bahwa tren kesembuhan di atas kasus positif baru masih terjadi pada hari ini. Dan hari ini telah sembuh 24 orang pasien. Angka ini merupakan angka tertinggi kesembuhan selama kita merawat pasien COVID-19 sejak kasus pertama yang positif pada tanggal 17 Maret 2020. 24 orang yang sembuh berasal dari Kota Mataram 4 orang, Lombok Utara 11 orang, Lombok Tengah 7 orang, Kabupaten Bima 2 orang. Dengan demikian, jumlah kesembuhan pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Barat total adalah 150 orang. Sementara hari ini tidak ada tambahan pasien yang meninggal, sehingga meninggal masih tetap 7 orang. Jumlah pasien yang sekarang masih dalam perawatan di seluruh rumah sakit di Nusa Tenggara Barat adalah 193 orang. Warga NTB yang tercinta, hari ini sejumlah 123 orang OTG, orang tanpa gejala, ditemukan dari hasil tracing kontak petugas kesehatan di lapangan terkait dengan pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Dengan demikian, status OTG Nusa Tenggara Barat sampai hari ini adalah sejumlah 4.746 orang, dan yang masih menjalani masa karantina adalah sejumlah 2.516 orang. Pasien ODP atau orang dalam pemantauan hari ini masih dipantau sejumlah 335 orang dari 5.288 orang ODP yang berhasil ditemukan sejak awal Februari 2020. Sementara pasien dalam pengawasan total hari ini adalah 795 orang, di mana yang masih diawasi adalah sejumlah 423 orang. Sementara 327 orang sudah dinyatakan bebas dari pengawasan. Warga Nusa Tenggara Barat yang tercinta, ada beberapa catatan khusus yang kami dapatkan dari kasus-kasus baru pada hari ini. Kasus baru di Kota Mataram adalah transmisi lokal dalam keluarga. Artinya bahwa apabila seorang keluarga kita sudah dinyatakan ODP, PDP, atau OTG, betul-betul harus melakukan isolasi mandiri.
keluarga yang lain yang masih sehat harus betul-betul mensupport proses isolasi ataupun karantina, karena itu memang betul diperlukan untuk memutus mata rantai penularan kepada orang-orang yang terdekat. Kita tahu bahwa kita sudah masuk pada fase, terutama di Kota Mataram, pada fase banyaknya OTG yang menjadi positif. Dengan demikian, kita kadang-kadang tidak akan mengenali siapa yang menjadi penular kita. Terbukti bahwa jumlah orang-orang yang tanpa klaster itu selalu bertambah setiap harinya. Kita sekarang punya 9 klaster. Terbesar adalah klaster Goa, disusul klaster Bogor, klaster Magetan, klaster Sukabumi, klaster luar negeri, kemudian klaster Jakarta, klaster Luwu, kemudian klaster yang disebut tanpa klaster. Karena kita masih mendalami siapa sumber penularan dari pasien-pasien ini. Beberapa orang yang berada dalam kelompok tanpa klaster bisa kita keluarkan dan kita kaitkan dengan beberapa klaster yang ada di NTB maupun di Indonesia. Tetapi setiap hari selalu ada muncul orang-orang yang tanpa klaster. Berbeda dengan 2 minggu yang lalu, di mana kemunculan pasien positif dengan mudah kita kaitkan dengan klaster-klaster yang sudah ada. Ini merupakan warning bagi kita semua bahwa protokol COVID-19 dibuat memang untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Ingat, dengan protokol COVID-19, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20-40 detik, pakai masker apabila berpergian, kemudian jaga jarak, jangan keluar rumah apabila memang tidak diperlukan, minimalkan sekali kita bergerak keluar rumah. Apabila kita harus keluar rumah, pilihlah tempat-tempat yang tidak berisiko tinggi. Sebagaimana kami sampaikan kemarin, pasar tradisional merupakan salah satu tempat penularan yang cukup tinggi resikonya. Tempat-tempat keramaian merupakan tempat penularan yang cukup tinggi resikonya. Jaga keluarga kita, terutama anak-anak kita yang memang belum sempurna daya tahan tubuhnya. Jaga orang tua kita yang memang sudah turun daya tahan tubuhnya, sehingga mereka tidak tertular dari OTG yang tidak diketahui dan menyebabkan keluarga kita terkena COVID-19. Sekali lagi, patuhi protokol COVID-19. Tetap sehat, tetap selamat, persiapkan masa berbuka di rumah saja. Selamat berbuka Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.